Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masih pada Kitab Tauhid, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang kedua, bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang bisa diampuni dengan adanya tauhid tersebut. Dan dalam pertemuan kemarin kita sudah membahas di antaranya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala diajarkan sebuah zikir yang akan semakin membuat Nabi Musa semakin ingat dan semakin mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sudah kita bahas dalam pertemuan yang kemarin. Dalam pertemuan hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan pembahasan di bab yang kedua di hadis yang terakhir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam riwayat Imam Tirmidzi. Walid Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa hassanahu, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Jikalau disebutkan nama Anas dari kalangan sahabat, maka kemungkinan besar dan hampir bisa dipastikan yang dimaksud adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik bin Nadar Al-Ansari. Beliau adalah seorang Al-Ansar. Artinya adalah penduduk asli kota Madinah Al-Khazraji. Itu orang dari suku Khazraj dan pernah menjadi pembantu di rumah Rasul SAW selama 10 tahun. Maka dari itu Anas bin Malik terkenal memiliki kekhususan meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan aktivitas Rasul SAW di dalam rumah beliau. Nah, Anas bin Malik termasuk orang yang mendapatkan berkah dari doa Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi kita Muhammad SAW mendoakan Anas bin Malik dengan doa, Allahumma aqsir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah. Ya Allah, kata Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik dengan 3 doa ini. Allahumma aqsir malahu. Ya Allah, jadikanlah Anas ini orang yang banyak hartanya. Ini yang pertama. Yang kedua, waladahu, dan perbanyaklah Anas ini anak-anak dan keturunannya. Dan yang ketiga, wa adkhilhu al-jannah, dan masukkanlah Anas ke dalam surga. Maka subhanallah, 3 doa ini yang dipanjatkan oleh Rasul SAW dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sejarah mencatat Anas bin Malik bahkan termasuk seorang sahabat yang punya umur yang sangat panjang. Kemudian yang kedua, Anas bin Malik termasuk seorang sahabat yang kaya raya. Dan yang ketiga, bahwa Anas bin Malik dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala suatu hari kelak akan dikumpulkan bersama dengan nabinya yang beliau cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ada sebuah faedah penting yang bisa kita ambil, bahwa kedekatan seseorang dengan orang yang saleh, kedekatan seseorang dengan orang yang bertakwa, itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Ketika seseorang bergaul dengan orang yang saleh, pastinya kita akan kecipratan kesolehan itu. Rasulullah SAW pernah menggambarkan kepada kita, masalu al-jalisis saleh wa jalisis su', permisalan antara orang yang bergaul dengan orang yang saleh dan orang yang baik. Kama sali hamilil miski, sebagaimana orang yang bergaul dengan seorang penjual minyak wangi dan orang yang bergaul dengan seorang tukang las. Kita tahu kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, paling enggak kalau kita punya uang kita bisa ikut beli dan dapat wanginya. Kalau kita enggak beli, paling enggak kita dapat punya kesempatan untuk bisa merasakan testernya, nyobain wanginya kayak apa, dioles di tangan kita. Atau kalau kita nggak dikasih tester, nggak bisa beli, minimal kita bisa menikmati dengan mencium bau wanginya. Bukankah minyak wangi itu dinikmati dengan baunya yang harum? Tanpa kita membeli, kita tetap bisa menikmati bau itu, walaupun kita tidak membelinya dan tidak mengoleskannya di badan kita. Nah, itulah permisalan orang yang bergaul dengan seseorang. Jadi, hati-hati dengan teman
dalam pergaulan kita. Kata orang Arab, as-sahib sahib. Teman atau sahib itu sahib, akan menarik, mempengaruhi. Teman yang baik akan memberikan pengaruh baik, teman yang buruk akan memberikan pengaruh yang buruk. Al-arwahu junudun mujannadah, kata Rasulullah SAW. Ruh-ruh seseorang itu sebagaimana pasukan yang berbaris. Jadi kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk memilah dan memilih teman. Jangan asal bergaul, jangan asal supaya kita dikatakan orang yang supel, orang yang serawung. Maka kemudian pas kita serawung, kita nggak milih-milih, semua kita serawungin, semua kita gaulin. Ya biar kita rusak kita. Dalam pergaulan kita harus milih. Yang namanya singa saja itu kalau sobo gitu ya, kalau pergi kemana-mana, apakah dia perginya sama seekor tikus atau seekor ular? Tentu singa sama singa, jerapah sama jerapah, kebo sama kebo, banteng sama banteng. Nah, sama juga dengan manusia, kita harus pintar milih pergaulan, karena teman itu akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Sama juga dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik duduk bersama Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan keberkahannya, mendapatkan pengaruh baik, mendapatkan pengaruh positifnya, di antaranya didoakan. Dari itu, kita punya PR sekarang, kita harus lebih selektif dalam pergaulan kita. Lebih pintar dalam milih teman-teman kita. Nggak apa-apa dibilang nggak gaul, nggak apa-apa dibilang kurang serawung. Tapi yang pasti kita sedang berjuang semuanya untuk mempertahankan iman kita, mempertahankan akidah kita, untuk mempertahankan ketakwaan kita. Hati kita, hati manusia itu begitu lemah. Ibnul Qayyim mengibaratkan hati kita itu kayak spons. Tahu spons yang buat nyuci piring ya, itu kalau ada kotoran, ada minyak, ditaruh spons di atasnya, itu minyaknya keangkat masuk ke spons nggak kira-kira? Iya. Atau kemudian ada oli, ditaruh spons di atasnya, olinya akan keserap ke dalam spons. Hati manusia kayak spons, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Maka hati-hati kalau kita mau bergaul. Khawatir pas kita bergaul dengan seseorang, kemudian orang itu memberikan pengaruh buruk di dalam kehidupan kita. Kita tadinya benar-benar sudah dapat hidayah. Tahu-tahu kita salah pergaulan dan teman kita ngajarin yang enggak-enggak sama kita. Akhirnya kita ke bawah. Banyak contoh yang bisa kita berikan bagaimana bahayanya teman yang buruk dalam kehidupan kita. Contoh yang paling gampang adalah satu peristiwa yang membuat Rasulullah SAW pernah menangis. Pada saat Rasulullah berusia 50 tahun. Saat itu, di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah kehilangan paman beliau Abu Talib. Saat itu, saat pamannya sedang sakaratul maut, Rasulullah mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi, kul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Bayangkan paman beliau Abu Talib selama 42 tahun ngopeni Rasulullah SAW. Tinggal satu rumah bersama Rasulullah SAW. Kurang apa coba sama Rasulullah? Kurang deket yang gimana sama Rasulullah? Tapi gara-gara teman pergaulan yang salah. Ketika Rasulullah mengatakan ya ammi kul la ilaha illallah, maka di sebelahnya ada Abu Jahal mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Di sana dikatakan apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Bayangkan, ini gara-gara teman. Akhirnya kemudian ada satu tarik menarik, paman beliau Abu Talib meninggal di atas agama nenek moyangnya. Ya, ini sebuah pelajaran penting bahwa kesalahan dalam pergaulan, salah pergaulan itu dampaknya fatal sekali. Sebagaimana seseorang ketika dia betul dalam pergaulannya, dampaknya juga sangat dahsyat. Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling panjang usianya, paling kaya, paling banyak hartanya, termasuk paling banyak keturunannya, dan beliau dengan izin Allah Azza wa Jalla akan dimasukkan ke dalam surga nanti. Sampai-sampai dikatakan bahwa Anas bin Malik itu meninggal pada tahun 93 Hijriyah, atau dikatakan pada tahun 93 Hijriyah, waqad jawaza mi'ah, dan usianya lebih dari 100 tahun.
100 sekian lah. Nah, itu menunjukkan bahwa keberkahan doa dari orang-orang yang saleh yang selama ini mendampingi Anas bin Malik, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kalau kita punya teman orang yang saleh, jangan dilepas, tempel terus. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa teman-teman kita itu ada macam-macam. Ada teman yang kayak makanan bagi diri kita. Kita bisa nggak dalam sehari semalam nggak makan? Nggak bisa. Maka ada teman yang kayak makanan, kita nggak bisa lepas dari dia. Siapa mereka? Yaitu orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama. Yang kedua, ada teman-teman yang kayak obat. Obat itu gimana kira-kira? Sehari makan berapa kali obatnya? Kita makan obat sehari berapa kali? Kalau tadi makan sehari berapa kali? 3 kali. Kalau makan obat sehari berapa kali? Kalau nggak sakit ngapain makan obat? Buatan. Ya, ada temen yang kayak obat, artinya dibutuhkan saat kita butuhin dia. Kita gaul sama dia saat kita butuh sama dia. Contoh, kita bergaul sama tukang ayam saat kita butuh ayam. Kita bergaul sama tukang batu saat kita butuh jasa mereka bangun rumah. Kita bergaul sama tukang listrik saat kita mau benerin listrik. Kita bergaul sama tukang keramik saat kita mau masang keramik. Apa ya kita mau bergaul sama mereka tiap hari, sama tukang ayam, tukang batu, tukang listrik? Kan nggak mungkin. Nah, kita bergaul secukupnya saja, seperlunya saja. Beda ceritanya kalau tukang batunya adalah seorang ulama, tukang batunya adalah seorang yang soleh, maka kita bisa intensitaskan pergaulannya itu dengan lebih banyak lagi. Nah, itu yang kedua, ada teman yang kayak obat. Kemudian ada yang ketiga, ada teman yang kayak racun, tidak memberikan manfaat bagi diri kita, hanya memberikan madar, memberikan keburukan. Maka kita harus pinter-pinter nih, kalau lihat muka orang, oh ini racun, ini obat, ini makanan. Kita harus pinter-pinter. Pinter memilah, pinter memilih. Nah, itu faedah penting yang bisa kita dapatkan dari seorang Anas bin Malik, bagaimana beliau mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Nah, termasuk juga faedah penting yang bisa kita ambil adalah ketika Rasulullah mendoakan Anas bin Malik, kita bisa melihat bahwa ilmu yang dimiliki seseorang akan menjadikan orang itu punya rasa kasih sayang semakin tinggi. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah lepas dari mendoakan para sahabatnya. Kenapa sebabnya? Karena ilmu yang beliau miliki, yang ada pada diri Rasulullah SAW, yang dengan itu ilmu itu membawa Rasulullah memiliki rasa kasih sayang sangat tinggi, sangat besar, dan terus mendoakan para sahabatnya. Termasuk juga para ulama kita, ketika mereka menulis kitab, menulis buku, mereka senantiasa mendoakan orang-orang yang membaca buku dan kitab mereka. Di sini menunjukkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, harusnya semakin membuat orang itu memiliki rasa kasih sayang yang tinggi, bukan sebaliknya. Sekarang kita hidup di zaman di mana banyak orang yang gelarnya panjang, banyak ilmunya, tapi justru makin keminter. Ilmunya dipakai untuk ngibulin orang lain, untuk ngerjain orang lain, untuk nipu orang lain, untuk mengambil hak-haknya orang lain. Subhanallah. Maka dari itu, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu kita ini akan menjadi penjaga di dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, Anas bin Malik bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar bahwa Rasul alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman. Nah, ini yang disebut di dalam Islam sebagai hadis qudsi. Ada perbedaan antara hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dengan hadis qudsi. Nah, hadis qudsi secara umum sama dengan Al-Quranul Karim. Tetapi bedanya adalah bahwa Al-Quranul Karim itu yata'abbad bitilawatihi, tidak dengan hadis qudsi. Artinya apa? Seseorang bisa beribadah kepada Allah dengan perantara Al-Quran. Contoh, sholat baca ayat Al-Quran.
Tapi nggak bisa orang sholat membaca hadis qudsi. Walaupun sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara Al-Quran dan hadis qudsi sama-sama punya persamaan, yaitu sama-sama firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi bedanya hadis qudsi tidak bisa dipakai untuk sholat. Beda dengan Al-Quran, yata'abbad bitilawatihi, bisa dipakai untuk sholat. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran itu redaksinya dari Allah. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin misalnya, maka itu redaksinya dari Allah, kata-katanya dari Allah. Beda dengan hadis qudsi, redaksinya dari Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kemudian perbedaan yang ketiga, Al-Quran itu jelas sudah sahih. Nggak perlu dipertanyakan ini ayat ini sahih apa enggak, nggak usah. Berbeda dengan hadis qudsi, bisa sahih, bisa tidak sahih, bisa sahih, bisa dhaif, bisa sahih, bisa hasan. Tergantung perawi yang meriwayatkan hadis di jalur riwayat tersebut. Nah, ini perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Ketika disebutkan dalam sebuah hadis qala Allah Ta'ala, artinya ini adalah hadis qudsi. Ketika Allah menyebutkan yabna Adam, wahai anak Adam. Jadi Allah Azza wa Jalla memanggil kita semua. Enggak peduli apakah orang yang beriman atau tidak beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kemudian Allah menyebutkan, "Lau ataitani bi qarabil ardi khataya." Seandainya engkau datang kepada aku dengan bi qarabil ardi. Bi qarabil ardi maksudnya adalah dengan bi qarab maksudnya ma yuqarribu mil'uha, yaitu dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, ibaratnya kayak gitu. Lau ataitani bi qarabil ardi khataya. Seandainya kalian datang kepadaku dengan dosa yang banyak banget sebesar bumi dan hampir penuh diisi sama dosa kita aja di situ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma lakaitani la tusyriku bi syai'a." Kemudian kalian datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun. Artinya saliman minasyirki, selamat dari perbuatan kesyirikan, tidak tercampur ibadahnya dengan kesyirikan, tidak pernah melakukan dosa kesyirikan, tidak pernah ikut-ikutan berbuat syirik. Maka dikatakan para ulama, wa hada syartun fil wa'di bi husulil maghfirah. Ini syarat mendapatkan ampunan, mendapatkan kunci pengampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah menjauhi perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Tsumma lakaitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Maka sungguh aku akan memberikan kepadanya dengan maghfirah, dengan ampunan yang juga sebesar bumi dan seisinya. Subhanallah. Di dalam hadis ini ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil, bahwa dalam hadis ini Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi tersebut menjelaskan tentang sa'ata fadlillah, luasnya keutamaan, luasnya kemurahan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Jadi kalau kita merasa bahwa kita punya dosa, kita punya kesalahan, maka bertobatlah, kembalilah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Nah, ini pelajaran penting bisa kita ambil dari sini. Walaupun dosa kita itu sebesar bumi dan seisinya, asalkan kita datang dalam keadaan bertauhid, niscaya dosa kita akan mudah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Separah apapun yang pernah kita lakukan. Entah kita pernah berzina, entah Anda pernah mencuri, entah Anda pernah memperkosa, entah Anda pernah korupsi, asalkan Anda tidak berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla Ghafurur Rahim. Subhanallah. Ini pelajaran yang pertama. Nah, pelajaran yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yaghfirud dunuba mahma kathurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita mahma kathurat, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan. Allah Azza wa Jalla mengampuni kita walaupun kita itu sekurang ajar apapun kita, sebrengsek apapun kita. Dalam bahasa pasarnya, sebajingan apapun Anda, itu dosa Anda bisa diampuni sama Allah. Syaratnya satu,
Jauhi perbuatan syirik kepada Allah Taala. Syaratnya satu aja. Maka dari itulah, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting. Betapa agungnya yang namanya tauhid, betapa mulianya perbuatan seseorang atau ibadah seseorang yang tidak dicampur dengan kesyirikan. Karena kalau syirik itu sudah masuk dalam ibadah kita, udah ambiar semuanya. Ibadah kita rusak semuanya. Nah, inilah kemudian pelajaran yang harus kita ambil dari hadis ini. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim pernah menyebutkan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah mengampuni perbuatan kesyirikan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa selain itu. Anda pernah berzina, itu akan diampuni. Anda pernah mencuri, itu akan diampuni. Anda pernah korupsi, itu akan diampuni. Bahkan Anda pernah membunuh sekalipun juga. Bahkan bukan hanya membunuh, bahkan korban yang Anda bunuh itu Anda mutilasi sekalipun juga. Maka itu semua akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala selama Anda semua, kita semua menjauhi perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi memasukkan hadis ini di dalam bab yang kedua, bab yang berbicara tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dunub, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni dari adanya tauhid tersebut. Disebabkan karena di dalam hadis ini dalilan ala kathratis sawabit tauhid. Ada sebuah petunjuk atas besarnya pahala bagi orang-orang yang bertauhid, besarnya keutamaan bagi orang yang bertauhid. Nah, ini pelajaran penting. Nah, di hadis yang sangat simpel ini, sangat pendek ini, ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Yang kedua, sa'atu fadlillahi, luasnya kemurahan hati Allah Tabaraka wa Ta'ala, luasnya keutamaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita punya dosa banyak, selama kita bertauhid, maka dosa kita bakal diampuni. Faedah yang ketiga adalah ar-raddu 'alal khawarij, bantahan kepada orang-orang khawarij. Kita tahu orang khawarij itu adalah orang yang gampangannya di Indonesia itu hobinya mengkafir-kafirkan orang lain. Orang lain yang beda paham sama dia dikafirkan. Mereka juga suka mengkafirkan pemerintah. Wah, pemerintah itu togut, polisi itu togut, tentara itu togut, kafir harus diperangi, kata mereka, kata orang-orang khawarij tersebut. Maka ini bantahan kepada orang-orang khawarij. Kenapa sebabnya? Orang khawarij itu mengatakan bahwa para pelaku dosa besar, maka mereka itu hukumnya adalah kafir. Orang membunuh, maka dia otomatis kafir. Orang mencuri, otomatis kafir. Karena membunuh dan mencuri dosa besar. Orang berbohong ada dosa besar, itu kafir. Hati-hati dengan mereka. Karena kalau kita beragama dengan cara beragama orang khawarij, ambiar kita semua dikafirin. Gak ada yang muslim kecuali dia. Maka hati-hati dalam memilih guru, hati-hati dalam belajar kepada ustadz, karena zaman sekarang makin banyak ustadz-ustadz atau guru-guru atau guru ngaji yang terpapar paham radikalisme, dikit-dikit mengkafirkan orang lain hanya karena beda pemahaman, hanya karena beda sudut pandang, hanya karena beda madhab dan sebagainya. Nah, ini adalah yang ketiga. Karena di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala saja mengampuni dosa orang yang dosanya banyak banget. Dosanya bukan segede gunung lagi, seperti dunia dan seisinya. Bukan segede gunung lagi loh ya, lebih gede daripada gunung. Itu saja masih diampuni sama Allah. Kenapa kok orang-orang khawarij begitu lancang untuk mengkafirkan orang lain yang beda paham sama dia? Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah isbatu kalamillah. Penetapan suatu kalam bagi Allah, bahwa Allah itu berbicara. Buktinya apa? Ketika Rasulullah mengatakan qalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata. Berarti Allah itu punya sifat kalam, bisa bicara.
Maka ini sebagai sebuah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak punya sifat kalam. Loh kok bisa? Iya, kan manusia bisa bicara. Kalau kita menetapkan bahwa Allah itu bisa bicara, berarti kita menyamakan antara manusia dengan Allah, dan itu nggak boleh. Baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan manusia bisa bicara dan Allah juga berbicara. Tetapi cara bicaranya itu berbeda. Sama juga, sesama hewan, sesama kewan itu bisa melihat. Antara ayam dan burung elang itu sama-sama bisa lihat. Tetapi cara melihatnya dan kemampuan melihatnya beda atau sama kira-kira? Beda. Sama-sama punya sifat melihat. Ayam itu kalau sudah maghrib itu sudah nggak bisa lihat, rabun. Beda sama elang. Elang itu bisa mentarget mangsanya dalam jarak ratusan meter, bahkan dalam jarak sekian kilometer sudah kelihatan ada ayam di bawah. Itu sama-sama bentuknya sama, ayam sama elang bentuknya hampir mirip apa enggak kira-kira? Sama-sama punya sayap, sama-sama punya ceker, sama-sama punya kepala, sama-sama punya paruh, sama bentuknya. Nah, di dalam dunia hewan, di dalam dunia kewan saja, punya kesamaan, adanya kesamaan sifat, tidak melazimkan adanya kesamaan hakikat. Lalu bagaimana kalau kita menyandingkan antara Allah dengan makhluknya, antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk? Tentu beda jauh, nggak bisa dibandingkan. Maka ini sebagai bantahan juga kepada orang-orang yang mengatakan nggak boleh bagi kita untuk menetapkan sifat kalam bagi Allah, karena manusia bicara. Kalau kita mengatakan bahwa Allah bicara, berarti antara Allah dan manusia sama aja. Berarti kita menyamakan antara Allah dengan manusia. Itu nggak boleh, kata orang-orang di luar sana. Tapi kita katakan persamaan nama tidak melazimkan adanya persamaan hakikat. Sama-sama namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Contoh, kita datang ke sini tadi, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Sama-sama namanya mobil, tapi beda hakikatnya. Gimana? Iya, ada yang harga 100, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 1,5 miliar, ada yang 1 miliar. Sama-sama namanya mobil, tapi hakikatnya beda. Nah, ini faedah yang keempat. Yang kelima, bayanun li makna la ilaha illallah. Di dalam hadis ini ada penjelasan terkait dengan makna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya tinggalkan semua kesyirikan, baik itu dalam skala kecil maupun skala besar. Tinggalin semuanya. Nah, ini yang kelima. Yang keenam adalah isbatu al-ba'si wal hisabi wal jaza. Di hadis ini menunjukkan adanya isbatul ba'ts, bahwa setiap dari kita itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa setiap dari kita akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa taala. Setelah dibangkitkan akan dihisab. Dan setiap dari kita juga akan diberikan al-jaza, balasan atas apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Jadi hal ini sekaligus memberikan sebuah bantahan juga terkait dengan kebatilannya keyakinan orang-orang di luar sana yang menganut paham reinkarnasi. Orang mati misalnya, orang ketika hidup di dunia dia berlaku dengan perlakuan yang buruk, suka berzina, menyakiti orang lain. Ketika dia mati, menurut orang yang berpaham reinkarnasi itu, dia akan dihidupkan kembali di alam yang kedua itu, kesempatan yang kedua, sesuai dengan apa yang dilakukan dalam kesempatan yang pertama. Kalau dalam kesempatan yang pertama dia berbuat keburukan, di kesempatan yang kedua dia dibangkitkan lagi, hidup di dunia tapi jadi seekor ulat, seekor kucing, seekor anjing, seekor hewan lah, intinya seperti itu. Tapi kalau dia berbuat baik, maka ketika dia mati, kemudian dia hidup lagi, maka dia dibangkitkan menjadi orang-orang atau manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Nasallallahu salamah. Jadi di dalam hadis ini ada banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Semoga Allah SWT menjadikan hadis ini menjadi sebuah penuntun di dalam kehidupan kita dan menjadi sebuah petunjuk dalam kehidupan kita bagaimana
Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki rahmat yang maha luas. Dan luasnya rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut menunjukkan atas keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan di bab yang ketiga. Bab yang ketiga kita akan berbicara tentang bab man haqqaqat tauhidan dakhalal jannata bi ghairi hisabin. Barang siapa yang haqqaqat tauhid, menegakkan tauhid, maka dia akan bisa masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Nah, orang-orang yang masuk surga itu memasuki surga itu dengan salah satu dari 3 cara. Cara pertama, ada orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Nggak ditanya-tanya, langsung masuk surga, dah masuk jalan tol. Pengen nggak kira-kira? Iya. Tetapi sayangnya itu kuotanya terbatas, cuman 70.000 saja. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman nanti, itu cuma 70.000 aja orang yang berhak masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Dan jumlahnya jauh lebih sedikit dari kuota jamaah haji kita tahun ini. Jamaah kita haji tahun ini tahu berapa kuotanya? Cuma 100 ribuan. Nah, siapakah mereka? Rasul pernah mengatakan humul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Beda ya antara diruqyah sama minta diruqyah. Kita boleh kalau ada orang mau ruqyah, kita boleh. Tapi kalau kita sampai minta ruqyah, oh jangan sampai. Karena kalau orang minta diruqyah sama orang lain, berarti orang itu punya ketergantungan pada diri seseorang. Kalau mau minta diruqyah sama orang, pasti kan milih-milih. Oh saya mau diruqyah sama itu tuh, itu bisa ngeruqyah di TV itu. Kalau sama ruqyah Ustadz kampung, enggak deh, enggak manjur kelihatannya. Berarti ada ketergantungan, ya enggak? Sudah mulai kehilangan ketergantungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, tidak pernah minta diruqyah. Wala yaktawun, tidak pernah minta untuk diobati dengan cara kai. Kalau di Indonesia mungkin jarang ya, di Arab banyak sekali. Orang dikit-dikit di kei. Kei itu kayak besi dipanasi, ditempel di organ yang menjadi titik simpul-simpul dari pengobatan tertentu. Tidak minta dikai. Yang ketiga adalah wala yatatayyarun, tidak percaya yang namanya tahayul dalam segala bentuknya. Contoh tahayul apa? Yang paling gampang nih, sekarang kita di bulan Suro. Ada keyakinan bulan Suro nggak boleh hajatan, nggak boleh nikahan, nggak boleh kawinan, nggak boleh sunatan. Itu tahayul. Kalau kita percaya hal itu, ada orang lamar anak kita dan ingin menikah segera. Ngelamar hari ini, penikahnya minggu depan. Kita mengatakan, oh ini masih bulan Suro, pamali. Oh kita berarti percaya dengan tahayul. Kita diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Kemudian syarat keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuotanya cuma 70.000 saja. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua adalah golongan yang kedua, orang yang masuk surga, mereka itu dihisab tapi tanpa diadab. Kalau yang pertama tanpa dihisab, tanpa diadab, yang kedua dihisab saja tanpa diadab. Ditanya-tanya, hari ini jam sekian kamu ngapain? Hari ini jam sekian kamu kayak gini ya. Cuma ditanya aja, tapi nggak diadab sama Allah. Walaupun cuma ditanya aja, tapi berat. Subhanallah. Setiap dari kita akan tenggelam dengan keringat kita sendiri pada hari kiamat nanti. Saking beratnya hari ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling banyak. Kalau kita buat kayak piramida. Yang pertama ada di puncak piramida. Sedikit sekali. Yang kedua makin banyak. Nah, yang ketiga ini yang paling banyak. Orang yang masuk surga setelah dihisab dan setelah diadab. Artinya ditanya-tanya dulu, ditimbang dulu, ternyata dosanya lebih besar daripada kebaikannya, kemudian dicemplungin ke neraka, setelah bersih baru diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Kira-kira yang paling enak yang mana? 1, 2, 3. 1. Kalau mau pilih yang 1, maka yuk kita sama-sama konsisten. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan membimbing jalan kita menjadi orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Siap J? Konsisten J? Ya, konsisten.
Allah Ta'ala alam, yang pasti kita kuat-kuatan ya, semoga kita saling bisa mendoakan satu sama lain, donga dinongo, saling mendoakan, dan semoga kita dikumpulkan bersama oleh Allah Ta'ala di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.